Welcome to my channel kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan melakukan sebuah presentasi mengenai konsep dan tujuan hukum. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yakni 1 Laili Nugraheni, 2 Ferolisa Sridiva, 3 David Rahardian, dan Fazrin Abriyuda. Kami akan melakukan presentasi tentang definisi hukum, ruang lingkup hukum, subjek, objek, dan tujuan asas hukum. Akan tetapi ada kendala, Fazrin Abriyuda sedang tidak bisa melakukan presentasi dikarenakan sakit. Oleh karena itu presentasinya digantikan oleh teman kami. Saja tentang presentasi kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum. Pengertian hukum secara luas karena memiliki banyak segi dan mengatur segala bidang kehidupan manusia, tidak hanya masyarakat suatu bangsa, tetapi juga masyarakat global yang terus berkembang dan bertumbuh. Secara historis, belum ada konsep konsensus serupa di antara para sarjana tentang definisi hak. Hal ini terjadi karena masing-masing memberikan definisi dari sudut yang berbeda. Pengertian hukum menurut para ahli, Meyers adalah suatu aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hans Kelsen yang berpaham positif, hukum adalah suatu perintah memaksa tetap terhadap tingkah laku manusia. Yang ketiga, ada Suryati Hartono, yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. Selain perbedaan pendapat tentang definisi hukum, hukum adalah norma dengan sanksi. Hukum dapat tertulis dan tidak tertulis. Dan hukum tertulis tersendiri mengatur berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat, maka dikenal hukum publik dan hukum privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferolisa Sridiva dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan hukum. Tapi sebelum saya membahas tujuan hukum, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu fungsi hukum. Fungsi hukum ini memiliki fungsi sebagai sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Maksud fungsi hukum di sini yaitu memberi petunjuk untuk kehidupan, struktur apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh diperbuat, sehingga semuanya berjalan dengan tertib dan teratur. Karena pada dasarnya hukum mempunyai sifat memerintah dan melarang. Kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, seperti hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Yang kedua ini hukum bersifat memaksa, sehingga hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Karena hal-hal tersebut, hukum dapat memberi keadilan dengan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan baik kepada aparatur pengawasan, aparatur pelaksanaan, atau petugas dan aparatur penegak hukum itu sendiri. Sementara menurut Friedman berfungsi sebagai sarana pengendali sosial atau social control, yaitu sistem hukum yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. Yang kedua adalah sebagai sarana penyelesaian atau dishubung settlement. Yang ketiga adalah sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Nah, ada juga ahli hukum dari Indonesia lainnya yang menyebut bahwa fungsi dan peranan hukum adalah untuk menertibkan, pengaturan, dan penyelesaian pertikaian. Fungsi hukum ini dikatakan oleh Sujono Dirjosisworo. Selanjutnya terkait tujuan hukum. Jadi banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum. Banyak orang berpendapat tujuan hukum itu kedamaian, keadilan, kepastian hukum, dan sebagainya.
Tapi secara literatur, dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, yaitu teori pertama, teori Aristoteles atau teori etis. Teori ini menjelaskan bahwa hukum ini semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi tujuan hukum ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai mana yang adil dan yang tidak adil. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Kedua, teori Jeremy Bentham atau teori utilities. Teori ini bertujuan ingin mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang banyak dan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, pendapat Bentham dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan. Dan yang ketiga yaitu teori campuran. Menurut Bochum, tujuan hukum dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan dan ketertiban ini merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu peraturan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa teori ini merupakan penengah antara teori etis dan teori utilities, karena lebih menegakkan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak. Sehingga dapat disimpulkan fungsi dan tujuan hukum pada hakikatnya untuk mengatur tata tertib agar tercapai suatu keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek tentang hukum. Subjek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban seseorang manusia sebagai sebuah hak. Subjek hukum dimulai saat dia dilahirkan dan saat berakhir dia meninggal. Subjek hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum, telah berusia minimal 20 tahun dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tidak cakap hukum sebagai subjek hukum ialah orang yang belum dewasa, belum mencapai usia 20 tahun. Wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai istri, orang yang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan bolos. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Terus yang kedua, badan hukum privat. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang yang banyak di dalam badan hukum itu. Dan yang kedua tentang objek hukum. Objek hukum yaitu benda, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda dibedakan menjadi dua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak karena sifatnya pada pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda yang dapat dipindahkan, yaitu meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri. B. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang pasal 511 KUH Perdata, yaitu hak-hak atas benda bergerak, yaitu hak memungut hasil, hak pokok, hak pakai, dan saham-saham perseroan terbatas. Terus yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak dibedakan sebagai berikut. Benda tidak bergerak karena sifatnya yaitu tanah dan yang melekat di atasnya, pohon, tumbuhan, dan patung. Benda tidak bergerak karena tujuan mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Benda tidak bergerak karena undang-undang, yaitu hak pakai terhadap benda tidak bergerak, hak memungut hasil, dan hipnotik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas hukum. Asas-asas hukum ini terdapat beberapa asas hukum atau prinsip pokok yang berlaku di seluruh bidang hukum dan cabang ilmu pengetahuan ilmu hukum. Berikut merupakan asas-asas hukum. Asas yang pertama adalah asas lex specialis derogate legi generalis. Arti dari asas ini adalah hukum maupun undang-undang yang berlaku dan bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundang-undangan bersifat umum. Asas ini menjadi sangat penting dan juga diterapkan baik dalam tata hukum nasional dan internasional. Sebagai contoh, jika terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi antara dua perusahaan yang timbul akibat pembuatan bisnisnya. Yang kedua adalah asas lex superiori derogate legi inferiori. Asas ini
adalah suatu asas yang mengartikan suatu peraturan atau hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi tingkatnya, mengalahkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya. Sebagai contoh, secara umum dapat ditemukan dalam proses perumusan suatu undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, asas lex posteriori derogat legi priori. Asas lex posteriori derogat legi priori adalah suatu asas hukum yang melihat suatu hukum dengan tingkatannya yang sederajat dengan menekankan periode waktu pembuatan peraturan dan hukum tersebut. Peraturan atau hukum yang baru akan mengalahkan peraturan atau hukum yang lama apabila mengatur substansi yang sama. Dengan kata lain, asas ini melihat peraturan atau hukum yang lain, kemudian mengesampingkan peraturan yang telah ada sebelumnya dengan substansi yang sama akan tetapi isinya bertentangan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi dari kelompok 7. Kelompok 7 terdapat sebuah ringkasan tentang materi yang telah disampaikan mengenai hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika terdapat banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.